يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع، أنت أسمى أنت أنقى، أنت للروح شراع. يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع، أنت أسمى أنت أنقى، أنت للروح شراع. ربنا للقرب نسعى كي نكون كمن أطاع، من لنا جنب وسلوى إن دنا الشر وشاء، من لمكلوم فأضحى همه للحزن داع. Selamat pagi, Bekan Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema kita adalah Vespa, skuter, dan Meti. Jadi BM ini punya tema yang beda-beda, tujuannya untuk merangkul semua kalangan jenis motor untuk bisa hadir di kajian-kajian bersama kita. Dan insya Allah tiap minggunya kita akan punya tema yang keren, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain yang pengen bergabung, ayo jangan ragu-ragu, motornya apapun itu kita hadir di kajian. Insya Allah ridho dari Allah. Ukhuwah Islamiyah ya? Hah? Ukhuwah Islamiyah? Iya dong, harus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu bersama Bekan Muslim. Waalaikumsalam. من لمظلوم تهاوى يبني للظالم قلاع. يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع، أنت أسمى أنت أنقى، أنت للروح شراع. يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع، أنت أسمى أنت أنقى، أنت للروح شراع. من لدمع سال أبكى عينه تشكي الوداع، من لقلب بات يشقى عشرة ترمى بقاع. حسبنا رب تولى عننا من خانبا، عانق الذنب فأمسى غافلا للهو راح. يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع، أنت أسمى أنت أنقى، أنت للروح شراع. يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع، أنت أسمى أنت أنقى، أنت للروح شراع. باسمك اللهم نحيا بالوجود بلا قناع، من النفس وأقصى ما تريد بلا نزاع. حبك للكون أزهى، حبك أجمل متاع، اهدنا يا رب تقوى تشترى لما تباع. راحت أحلام أوهام، إن كان ما ضمت يمينك يميني. صدري أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر، جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري. وإخوان معادننا نجوم في الدجى تسري، سواعدنا جسور عطاء ربانا طلعها يغري، ربانا طلعها يغري. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahabat-sahabat, ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang semoga Allah selalu mudahkan jodoh untuk kalian semua insyaallah. Kita minta sama Allah agar selalu diberikan keberkahan pada pagi hari ini sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Dan doa meminta berkah ini ada lagi yang sahih. Ketika kita diundang pernikahan sahabat kita mendoakan apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma. Itu doa ketika kita mengucapkan selamat kepada dua mempelai. Jadi doa pengantin dibilangnya. Apa doa pengantin? Apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Suka ngarang mereka. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Sebenarnya di inti rumah tangga itu loh. Rasul tuh mengajarkan sama kita memang ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa in lam yastati' fa 'alaihi as-sawm. Fa inna lahu wija'. Iya, Rasul sudah mengatakan hai pemuda yang sudah mampu menikah. Karena yang namanya menikah ini protektor, aghadul basar wa ahsanul faraj. Bisa mencegah pandangan mata, menekan syahwat. Emang kalau udah nikah selesai udah mau ngapain lagi, udah beres. Makanya kalau kita nggak punya agenda berumah tangga, habis nikah bingung mau ngapain. Main lihat-lihatan. Mana bang? Oh, nggak jelas. Makanya istiqtoah yang dibilang sama Rasul itu man istata'a minkumul ba'a, yang sudah mampu menikah. Ini mampu bukan cuma sekedar kontrak rumah atau beli rumah, bukan. Tapi paham bahwa dengan pernikahan itu akan datang sekian banyak keturunan, memperbanyak umat Muhammad. Fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Jadi masalahnya panjang ini, bukan cuma sekedar gugur kewajiban. Karena bagaimana caranya kita membuktikan cinta kita ke Rasul yang salah satunya mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Bikin Rasul bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Makanya banyak nasihat ulama supaya kita nggak sembarangan, ya, khususnya buat orang-orang laki itu. Kalau ulama-ulama Yaman suka bilang itu al-walad lil khal, anak ente tergantung ipar ente gitu. Jadi jangan main hantem aja, mau lagi ada yang mentat gitu. Ya bukan begitu bahasanya. Kalau anda sembarangan memilih, kemudian dia hamil, anda meninggal, anak anda di tangan siapa perlu dipikirin. Apalagi kan sunnahnya orang laki kan safar. Orang laki suruh safar, suruh keluar. Terus kalau kita lagi safar, anak di tangan siapa? Itu kan kudu mikir panjang kita. Maka dibilang al-walad lil khal. Anakmu tergantung iparmu. Ada misi mendakwakan ipar kita supaya satu manhaj, ya, satu paham. Karena memang yang kita inginkan bagaimana kita membuat Nabi Muhammad bangga dengan banyaknya umat. Nah istiqtoahnya ke sana.
Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah, menikah. Mampu dalam artian luas. Ya, dia tahu bahwa konsekuensi menikah itu menjadi pemimpin di rumah tangga. Buat laki-laki, buat perempuan konsekuensi menikah apa? Nurut dengan suami. Ini kan gak gampang loh, apalagi perempuan. Itu ketika ijab kabul terjadi nanti, saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, sah. Itu langsung dicomot dari pundak orang tua Anda, nanti itu tanggung jawab dipindahin ke pundak suami. Setelah kau ucap begitu, wahai laki-laki, istrimu ya sahabatmu, istrimu ya istrimu, istrimu ya anakmu, adikmu, semua berlaku satu. Dimana harus memiliki stok maaf yang lebih banyak. Karena kamu menikah dengan perempuan yang Nabi katakan tulang rusuk yang paling bengkok. Ya. Tulang rusuk tempatnya paling atas yang paling bengkok, dipaksakan lurus ya nggak bakal bisa. Kira-kira siap nggak punya stok maaf yang banyak gitu? Karena saya suka bicara pakai bahasa yang gampang gitu ya, bahwa orang laki itu mumpung belum berumah tangga sebenarnya, mumpung belum berumah tangga, yuk taklukkan dunia. Berubah dunia, Indonesia butuh perubahan, butuh lelaki yang betul-betul bisa berubah. Mumpung belum menikah, ayo berkarya. Karena nanti kalau sudah berumah tangga, jangan kata merubah negara, geser remote aja berantem. Lain cerita. Ya. Jadi kalau memang kita punya visi misi, sekarang lakukan. Di dalam nanti kalau kita sudah berumah, agak lain cerita. Ya, ada misi lain di mana tanggung jawab kita kepada Allah langsung. Bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya, dan seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya ketika suaminya nggak ada. Bisa gak menjadi partner? Makanya yang Nabi cari dari sosok Khadijah itu bukan cuma sekedar istri, pasangan hidup, pendamping hidup. Ya kalau zaman sekarang mungkin terjadi, mungkin cukup menghebohkan. Rasul, penghafal Quran, tampan, pilihan Allah, kekasih Allah, siapa juga demen sama dia. Malah memilih seorang janda yang beda 15 tahun. Kalau bahasa orang sekarang yang bodoh terjadinya Januari 2017, ya Muhammad begitu. Apa banyak yang begitu bahasanya ya? Tapi bukan begitu. Karena memang yang dibutuhkan Rasulullah SAW seseorang pendamping. Latar belakang beliau ini kan butuh kasih sayang. Dia butuh orang-orang yang paham dirinya, sehingga dia mencari pasangan hidup yang mengerti akan dirinya. Kebayang tidak Allah berikan kemuliaan Khadijah. Dulu sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, beliau tuh sering sekali tuh berdiam diri di Gua Hiro. Hiro ya di Mekah itu, Masya Allah, itu tinggi banget tuh. Itu orang yang biasa naik gunung butuh 2,5 jam sampai 3 jam tuh naik ke atas itu. Dan itu melelahkan sekali. Turun naik bisa 6 jam. Tapi ketika Nabi itu berdiam diri di Gua Hiro, yang bawa makanan pagi dan sore yang Khadijah. Hari gini siapa mau disuruh begitu? Betul? Masya Allah. Dan yang pertama kali beriman ya Khadijah. Sehingga ini yang membuat Nabi ini tidak bisa berpaling hati dan membuat cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah melihat Khadijah, kata Aisyah. Tapi wanita yang paling kucemburi adalah beliau. Nabi wafat di dadaku bercampur antara ludahku dengan ludah Rasul, karena melembutkan siwak saat itu kan. Tapi kalimat yang terakhir dia ucap ya Khadijah, itu membuat aku cemburu. Masya Allah, kan dahsyat sekali. Ya. Ini menandakan bahwa memang Nabi mencontohkan bahwa rumah tangga itu harus punya misi dan visi, bukan cuma sekedar gugur kewajiban. Karena kalau mungkin kita sekedar ingin tidak bermaksiat ya sudah betul, bagus. Tapi kan nggak cukup hanya itu. Kita akan satu atap dengan orang yang berbeda asal usulnya, yang masih berbeda semuanya. Sementara lan yasluh lirajulin idza amaratu imra'ah, tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang ngatur. Bisa nggak jadi pemimpin?
Kalau kira bakal nggak bisa jadi pemimpin, mendingan latihan dulu jadi pemimpin. Nah, karena ini banyak orang yang menghayal jadi pemimpin, udah jadi pemimpin bingung. Jangan. Makanya punya sekian banyak karakter. Rasul mengatakan dia ma'asyaras sahabat, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah, menikah. Karena menikah ini formula untuk mencegah pandangan mata menekan syahwat, betul. Tapi buat yang belum mampu suruh puasa. Puasa yang betul-betul puasa ya, bukan cuma sekedar nggak makan nggak minum. Rupa so'im kamin so'imin laisala min syamil jual atas. Bukan cuma puasa menahan haus dan lapar, bukan. Tahu makna puasa, tahu. Ya, kayak orang tahu sholat, bukan cuma sekedar sholat. Sholat ini tanha anil faksa wal munkar. Gimana sholat bisa menjadi formula penyebab tidak berbuat keji dan munkar? Nah, ini kan perlu dipelajari. Puasa sama. Bagaimana orang yang berpuasa ini bisa menolak syahwat? Waduh, ini nggak main-main, ini butuh ilmu dalam hal ini. Karena solusinya cuma itu, ada yang lain. Ya, jadi kalau memang kita belum mampu menikah, ya sudah, kita boleh berpuasa. Udah puasa kan, terima. Masih pusing juga kan? Berarti puasanya bisa dikritisi ya. Ada yang nggak benar dalam hal puasa. Nah, yang mampu, yang dimaksud mampu di sini adalah lelaki yang betul-betul mengerti bahwa rumah tangga ini bukan cuma sekedar dibuat untuk membentuk khayalan yang dia inginkan, bukan. Ada visi dan misi. Secara umum Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau dulu kita beribadah sendiri, sekarang berjamaah. Ya, imam kita mimpin jadi imam ketika sholat tarawih di rumah, fadhol. Gimana? Temanya? Temanya bagus. Alhamdulillah. Semoga Surat menikah. Rumah udah beli 4 Masya Allah. Gimana temanya? menarik lah. Menarik untuk Untuk yang belum punya bini. kalau yang udah Nggak menarik. Kalau mampu maksimal 4. Jadi kalau baru 2 masih kurang 2. kurang dua. الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن أضم النور حين أرى مرايا الضوء تغسلني فلي قلبان من شغلا